Sungguh bersyukur Tuhan buat kesempatan pada hari ini, pada malam hari ini, di mana kami boleh berkumpul untuk boleh sharing firman-Mu, untuk boleh memuji Tuhan, bahkan nanti ada sesi di mana kami boleh saling berbagi. Kiranya Tuhan, Engkau merahmati, Engkau memberkati waktu-waktu kami ini. Bapa memberkati setiap kami, Bapa memberkati hamba-Mu, agar setiap pemberitaan sungguh memberkati kami semua, baik pemberita maupun pendengar firman-Nya. Tuhan tolong kami, agar kami bisa hidup seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, Shalom. Shalom Ibu. puji Tuhan. Shalom, Halo, Ibu. apa kabar? Ya, wah senang sekali bisa bisa gabung di sini ya. IMKI ya, betul ya, Gabriel ya? Iya Ibu, benar Ibu. IMKI. Ya, apa tuh kepanjangannya IMKI? Awalnya ini Ikatan Mahasiswa, sekarang sudah jadi Ikatan Muda-Mudi Kristen Indonesia. Oke, Muda-Mudi Kristen. Berarti muda-mudi semua nih ya yang gabung ya? Iya Ibu. Ya. Ada yang usianya 60? Sepertinya belum ada Bu, Ibu. Belum di ada ya? grup. Iya Ibu. Bisa juga kita panggil muda-mudi kan, kalau jiwa muda. Oke ya. Pak Johnson Puji Bu. Tuhan. Pak Johnson 60? Enggak lah ya. Oke, Pak Johnson itu jiwa muda itu. Oke ya, sekedar perkenalan aja. Nama saya Martina Novalina. Ya, saya pikir udah pada tahu ya, di flyer juga ada. Nah, hari ini saya bersyukur sekali kalau bisa bisa berbagi bersama dengan teman-teman semua. Yuk kita buka langsung ke firman Tuhan yuk, kita buka dalam Filipi 1. Filipi 1 ayat 21. Filipi 1 ayat 21 sampai 22 lah ya, kita baca 2 ayat. Kalau sudah kita baca sama-sama 1, 2, dan 3. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih aku tidak tahu. Ya, sekali lagi, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Nah, ayat ini diucapkan oleh Paulus menjadi sebuah kesaksian dia ketika dia berada di penjara. Judul yang perikop yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia, Kesaksian Paulus dalam Penjara. Ya, jadi dia mengatakan bahwa bagi dia hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi dia sadar bahwa dia harus di dunia ini, dan selama dia hidup di dunia ini maka dia harus memberi buah. Nah ini ada pelajaran yang kita bisa tarik dari statementnya Paulus ini. Sebagai ini kedengaran nggak ya suaranya ya? Jelas nggak ya? Jelas. Kedengar nih Bu. Itu kakak Kedengaran itu ya? belum connect audio. Oh, oke, sorry. Ya, info ya kalau misalnya tiba-tiba hilang ya, dan aku terus ngomong nggak taunya hilang. Nah, oke. Jadi statement Paulus ini bisa memberikan banyak implikasi dalam kehidupan kita. Sebagai orang Kristen, sebenarnya apa sih tujuan hidup kita kalau bukan untuk Kristus itu sendiri? Ya, ini yang harus kita pahami. Jangan kita berpikir karena ini kan generasi-generasi muda ya, generasi muda yang eee, di luaran mungkin berpikir kalau misalnya karena gue masih muda, ya gue masih punya banyak kesempatan dong buat senang-senang, buat explore diri, tapi kita lupa bahwa sesungguhnya kehidupan kita itu milik Kristus. Jadi ketika kita punya satu pemahaman bahwa hidup kita adalah Kristus, maka itu tidak melihat usia, tidak melihat apakah kita sudah tua, apakah kita masih muda, atau kita baru jadi Kristen. Tidak, tetapi ini adalah sebuah pemahaman yang harus dimiliki oleh setiap orang Kristen, bahwa sesungguhnya kita tidak bisa hidup tanpa Kristus itu sendiri. Statement Paulus ini bisa dia nyatakan setelah dia berjumpa secara pribadi dengan Tuhan Yesus. Tentu teman-teman tahu bagaimana perjalanan Paulus sebagai seorang murid Kristus pada akhirnya. Dulu dia adalah penganiaya orang-orang Kristen. Bagi dia mereka yang dianggapnya melawan hukum Taurat adalah musuh. Bagi dia pengikut-pengikut Kristus adalah musuh karena tidak sama, bertentangan dengan hukum yang dia pahami. Nah, padahal Paulus sendiri adalah orang yang taat akan hukum Taurat.
Kalau kita baca dalam kesaksian dia bahwa dia tidak bercacat celah di dalam melakukan hukum Taurat. Tetapi ketika Tuhan Yesus tangkap dia, dia merasa bahwa apa yang dia miliki, segala bukan kemewahan ya, segala kelebihan mungkin atau segala kehidupan dia di masa lalu, walaupun ketaatan dalam hukum Taurat adalah sampah bagi dia. Sehingga dia bisa berkata bahwa bagiku, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Statement ini hanya bisa dinyatakan, hanya bisa dikeluarkan oleh orang-orang yang mengalami Tuhan. Orang-orang yang sudah mengenal dan mengalami Tuhan dalam hidupnya. Orang-orang yang sudah mencintai Tuhan. Nah, ini harus kita tekankan. Apakah kita bisa ngomong seperti Paulus? Mungkin dari kita bilang begini, kayaknya nggak bisa se ekstrim itu deh, belum bisa deh. Kenapa? Nah, itu kan yang harus jadi pertanyaan. Kenapa saya tidak bisa se ekstrim Paulus? Jangan-jangan kita belum mencintai Tuhan sesungguhnya. Jangan-jangan hati kita ini masih melekat sama dunia, hati kita masih melekat kepada kepentingan diri sendiri, hati kita masih melekat kepada obsesi-obsesi kita untuk mencari hidup, untuk mencari jati diri, untuk mencari segala label yang mengena dalam hidup kita, tapi kita tidak mencari apa yang diinginkan oleh Tuhan. Apakah kita sungguh-sungguh sudah mencintai Tuhan, sudah sampai kepada level di mana Paulus mengatakan hidup itu karena bagiku hidup adalah Kristus. Sehingga kalaupun mati, memilih mati, ingat kondisi dia dalam penjara, kalaupun dia mati, maka kematian adalah sebuah keuntungan. Kenapa? Karena dia tahu ketika dia mati, dia berjumpa dengan Tuhan. Nah, ini harus kita sadari, bagaimana ucapan seseorang bisa keluar dengan begitu lugasnya, menyatakan bahwa kematian adalah sebuah keuntungan, karena dia punya perjalanan bersama dengan Tuhan. Nah, ini kembali ke kita, apakah kita punya perjalanan bersama dengan Tuhan? Apakah kita punya kesaksian pribadi bersama dengan Tuhan? Apakah kecintaan kita itu ada? Apakah kecintaan kita itu sudah begitu kuat bersama dengan Tuhan? Jangan-jangan kita cuma rajin ke gereja, jangan-jangan kita cuma rajin buat ibadah. Apalagi kalau sekarang kan zamannya ibadah dari rumah yang kita bisa cari segala macam ibadah yang mungkin membuat kita senang, menyenangkan telinga atau segala macam, tapi tidak membuat kita semakin cinta Tuhan. Nah, ini juga harus diwaspadai. Ya, jadi kita harus bisa menyadari gimana sih sebenarnya level cinta kita sama Tuhan. Jangan-jangan cintanya kita sama Tuhan itu masih kalah dengan cintanya kita sama pacar gitu. Atau jangan-jangan level cinta kita sama Tuhan masih bisa dikalahkan dengan level cintanya kita sama kerjaan, sama tugas-tugas kuliah, sama apa lagi? Sama keluarga, sama orang tua. Bukan berarti nggak boleh cinta mereka, boleh. Tapi ingat, ada yang harus lebih kita cintai, yaitu Tuhan itu sendiri. Udah sampai ke situ belum? Udah sampai ke titik itu belum kita benar-benar mencintai Tuhan. Sehingga ketika Tuhan minta kita melakukan apa yang Dia inginkan, kita nggak berbantah-bantah sama Tuhan. Kita gampang sekali untuk bilang, "Yes Lord, I do." Ya Tuhan, aku mau. Walaupun terkadang itu harus mengikis daging kita. Contoh sederhana, misalnya dibully oleh teman, atau mungkin diperlakukan tidak adil gitu kan, atau mungkin apalagi, atau mungkin menghadapi masalah-masalah dalam kehidupan, bikin kesel sama orang padahal kita tidak melakukan kesalahan. Tapi Tuhan bilang kita harus mengampuni, kita harus mengasihi mereka. Udah belum kita sampai tahap bahwa, "Yes Lord, I will do it," gitu. "Iya Tuhan, aku akan mengampuni mereka. Iya Tuhan, aku mau nurut." Walaupun kadang dongkol ya, kadang nggak segampang yang diucapkan, gitu. Atau ketika diberi tanggung jawab, kita belajar untuk tidak mengeluh. Oke, lakukan saja dengan ketaatan total. Kenapa kita bisa melakukan hal itu? Karena kita memandang Tuhan, karena kita mencintai Tuhan, karena kita nggak mau nyakiti perasaan Dia. Ketika kita mencintai Tuhan dengan segenap hati, maka yang kita layani juga perasaan Dia, bukan sekedar pekerjaannya, bukan sekedar pelayanan, gitu. Teman-teman bisa aktif di gereja, bisa aktif di persekutuan, bisa bikin kayak begini nih misalnya ya, misalnya persekutuan-persekutuan begini, ini bagus banget loh, bagus banget buat anak-anak muda. Jadi membangkitkan semangat kalian kembali, membangkitkan spirit kalian untuk mencintai Tuhan.
Tapi jangan sekedar rutinitas, jangan sekedar untuk mencari dalam tanda kutip mencari sebuah nilai diri. Saya seorang pelayan Tuhan, saya aktif pelayanan, tapi sesungguhnya kita tidak melayani perasaan dia. Memang agak agak sulit untuk membedakan mana yang melayani perasaan dia dan mana yang melayani pelayanan. Eee, sulit dibedakan kalau kita nggak punya kepekaan, kalau kita terlalu sibuk dengan segala pelayanan, tapi kita lupa untuk berdiam diri di bawah kaki Tuhan, sehingga kita nggak peka dengan isi hati Tuhan. Kenapa aku, masuk ke dalam mencintai Tuhan? Karena buat saya, tulus itu hanya bisa diucapkan oleh orang-orang yang benar-benar mencintai Dia. Kalau teman-teman di sini ada yang udah punya pacar belum? Ini jangan-jangan anak STT semua nih, jadi pada nggak mau ngaku. Ya Uli ya? Kalau anak STT kan saya dosennya, langsung SP gitu kan. Ada Pak Johnson juga, langsung SP. Jadi nggak mau ngaku punya pacar, ya. Eee, contoh, misal teman-teman punya pacar gitu, kalau dulu kan ada meme-nya kan, apa apa ya, "Gunung tinggi pun kan kudaki, terus laut laut luas pun akan kuseberangi," gitu kan. Terus apalagi tuh istilahnya tuh ya, "Sawah membentang pun akan kulewati," gitu kan, "hanya untuk dirimu adik," ya adik manis gitu kan. Tapi begitu disuruh, "Tolong jemput aku dong, hujan." "Hujan ini, gimana?" Ulan Hatta kalau kata Pak Johnson. Ngerti nggak ulan Hatta? Ya, ngomong doang, lip service. Nah, kita jangan kayak begitu. Ketika seseorang benar-benar mencintai pasangannya, pasti itu bukan cuma ngomong doang, pasti dia lakukan. Mau hujan kek, mau petir, mau apa kek, ketika dia tahu bahwa bahwa misalnya bahwa pasangannya itu, pacarnya itu dalam dalam kondisi yang memang harus ditolong, jangankan nggak harus ditolong, nggak ditolong pun dia rela-relakan gitu kan. Terkadang melakukan hal-hal yang dianggap tanda kutip sepele atau konyol. Karena dia hanya ingin menunjukkan atau memberikan perhatian kepada si pacar. Nah, kenapa bisa muncul perasaan seperti itu? Karena rasa yang ada di dalam diri orang itu. Hal itu juga yang terjadi dengan Paulus. Dia berani untuk mengungkapkan statement karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan karena dia mencintai Tuhan. Karena dia punya hati sama Tuhan. Karena dia punya satu persekutuan bersama dengan Tuhan. Itu yang Paulus miliki. Nah, sekarang kembali ke kita. Jangan kita cuma pintar ngomong, jangan kita cuma pintar berkhotbah, jangan kita cuma pintar apa ya, bikin jurnal mungkin atau apalagi. Jangan kita pintar ngerjain tugas-tugas dengan dapat nilai A, ya kan? Pusing gitu, stres gitu, yang penting nilaiku A. Tapi kita nggak punya nilai A di hadapan Tuhan. Tapi kita nggak punya hati yang begitu mencintai Dia sehingga kita rela untuk, eee, Tuhan sekalipun ini menyulitkan, sekalipun ini nyusahin, aku akan melakukan ini untuk Tuhan. Kenapa? Karena aku mengasihi Engkau, karena aku mencintai Engkau. Udah ada belum rasa itu dalam diri kita? Udah ada belum hati yang pecah ketika kita bilang, "Aku mengasihimu Tuhan. Aku tahu aku belum sempurna, tapi aku mengasihimu dan aku mau terus berusaha." Paulus dihadapkan dengan 2 pilihan yang membingungkan dia. Dia nggak tahu harus milih mana, milih mati atau milih hidup, ya kan? Itu statement dia kan? Statement dia di, eee, ayat 22, "Jadi mana yang harus kupilih aku tidak tahu." Ayat 23, "Aku didesak dari dua pihak, aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus, itu memang jauh lebih baik. Tapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Dan dalam keyakinan ini tahulah aku akan tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kamu sekalian, supaya kamu makin maju dan bersukacita dalam iman, sehingga kemegahanmu dalam Kristus Yesus makin bertambah karena aku, apabila aku kembali kepada kamu." Lihat ayat-ayat di bawahnya, ada nasihat supaya tetap berjuang. Paulus bukan hanya sekedar kebingungan dengan pilihan itu, walaupun bagi dia sebenarnya kedua-duanya adalah perkara yang baik. Ketika dia harus mati pun dia tahu dia akan bertemu dengan Tuhannya, tapi ketika dia hidup pun dia tahu bahwa hidupnya pun harus berbuah untuk kemuliaan Tuhan. Segala sesuatu dilakukan hanya untuk Tuhan, segala sesuatu dilakukan untuk kekasihnya. Nah, dan dia juga memberikan satu nasihat agar para, umat, agar jemaat pun hidup di dalam perjuangan.
Coba kita lihat Filipi 1 ayat 27. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus supaya apabila aku datang aku melihat dan apabila aku tidak datang aku mendengar bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu. Bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan, tetapi bagi kamu tanda keselamatan dan itu datangnya dari Allah. Gitu ya. Nah, ayat 29, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Dalam pergumulan yang sama seperti yang dahulu kamu lihat padaku dan yang sekarang kamu dengar tentang aku. Jadi Paulus mau mengatakan begini, di dalam Kristus bukan hanya dikaruniakan untuk percaya, tapi juga menderita untuk Dia. Paulus sudah menderita untuk Kristus di dalam setiap persekusi yang dia alami mengikut Kristus. Jadi sehingga Paulus bisa mengatakan adalah sebuah anugerah ketika kita bisa menderita untuk Kristus. Nah, sekarang kalau kita menghadapi penderitaan, apakah teman-teman bisa mengatakan itu? Tuhan, terima kasih adalah sebuah anugerah bagiku kalau aku harus menderita bagimu. Mungkin penderitaan kita tidak seperti apa yang dialami oleh Paulus, mendapatkan persekusi, mendapatkan apa ya, rajam mungkin, mendapatkan kapal yang terdampar, gitu kan, karena menginjili. Tidak fisik seperti itu, tetapi mungkin secara batin, secara moral, secara moral, gitu kan, tekanan-tekanan. Nah, apakah kita masih bisa mengucapkan terima kasih untuk anugerah ini Tuhan? Karena penderitaan pun dalam Kristus adalah sebuah anugerah bagiku. Bisa nggak kita ngomong kayak gitu? Seharusnya kita bisa mengungkapkan itu, seharusnya kita bisa bilang terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu. Kalau aku menderita untuk mengikut Tuhan, kalau ini teman-teman STT kan, kalau aku harus jauh dari orang tua untuk belajar firman Tuhan, itu adalah sebuah anugerah. Kenapa? Karena apa yang kulakukan adalah untuk menyenangkan hati Tuhan. Amin. Jadi sehingga segala sesuatu yang kita lakukan adalah untuk kesenangan Tuhan. Dan itu tidak akan pernah bisa timbul kalau kita tidak mengasihi Tuhan. Nah sekarang kita cek yuk teman-teman, sudah seberapa cintanya sih kita sama Tuhan? Jangan-jangan kalau kita melakukan segala sesuatu hanya karena eh, apa ya? Karena obsesi kita saja sebagai orang Kristen, agar kita dalam tanda kutip mungkin dianggap rohani, agar kita merasa bahwa kayaknya eh, apa ya, pelayanan, kalau nggak pelayanan ntar dibilang apa, apalagi aku anak STT misalnya. Ya kita melayani hanya untuk mencari nilai diri. Nah, itu bukan hal yang Tuhan inginkan. Kalau kita melayani, kita karena kita memang melayani perasaan Tuhan. Sehingga kalaupun kita harus mendapatkan berbagai pergumulan, kesulitan-kesulitan dalam kuliah, kesulitan-kesulitan dengan padatnya kegiatan yang membuat kita bisa berkembang di dalam pelayanan kita, maka ucapkanlah syukur karena itu adalah anugerah. Yang sebenarnya pun kita nggak bisa bilang itu penderitaan kalau dibandingkan dengan apa yang dialami oleh Paulus gitu. Tetapi kan konteks kita beda-beda ya, konteks kita dengan Paulus beda-beda, beban yang Tuhan berikan juga beda-beda. Tetapi sebenarnya itu mau ngajarin kita untuk tidak mengeluh, ngajarin kita untuk menerima apa yang Tuhan berikan dan jangan mencurigai Tuhan. Karena kalau Tuhan kasih segala sesuatu, Tuhan percayakan pada kita, pasti itu akan mendatangkan kebaikan buat kita kalau kita mengasihi Tuhan. Tapi lain hal kalau kita tidak mengasihi Dia. Ya, jadi intinya adalah bagaimana Paulus bisa mengucapkan kata seperti itu? Karena dia mengasihi Tuhan. Mungkin kita bisa bilang, aku mengasihi Tuhan nih Kak, tapi kok masih jatuh bangun, ya teruslah berusaha, never give up kan, jangan pernah menyerah. Jangan pernah menyerah untuk apa? Untuk mencintai Dia. Ada satu lagu karangan pendeta Dr. Erastus, kita ada yang tahu ya. Ku gores jiwaku gitu ya, untuk mencintaimu. Uli tahu nggak itu lagu itu? Tahu ya? Cinta yang tak Tahu lirik. gimana? Liriknya tahu nggak? Ada nggak liriknya? Pak Johnson tahu ini pasti lagu ini. Gak apa-apa kalau nggak ada. Jadi intinya gini,
kugores jiwaku untuk mencintaimu. Di satu sisi saya melihat bahwa sebenarnya ini ironis loh. Kenapa untuk mencintai Tuhan yang menciptakan kita, kita mesti menggores jiwa kita? Kenapa sih? Gitu loh. Padahal dia begitu mencintai kita tanpa memandang siapa, maksudnya bukan memandang siapa kita, tanpa memandang latar belakang kita, tanpa memandang kesalahan-kesalahan kita, dia tetap mencintai kita. Tapi kita mesti harus memaksa diri untuk mencintai dia. Why? Seharusnya kita bisa memberikan cinta itu dengan tulus sama dia tanpa harus merasa terpaksa. Kan harusnya begitu. Jadi ini sebuah hal yang ironis sebenarnya. Ketika kita mencintai Tuhan saja kita mesti memaksa diri. Kenapa sih mesti begitu? Karena kita sudah terlalu lama ada di dalam keterikatan dunia. Sudah terlalu lama berada di dalam paradigma-paradigma dunia. Sehingga ketika kita harus berubah, kita mati-matian untuk berubah. Tapi salah? Nggak salah. Karena Tuhan sayang sama kita dan Tuhan mau kita berubah. Tuhan mau kita benar-benar mencintai Dia dengan ketulusan, dengan sesungguh-sungguhnya hati, sehingga dalam setiap kesalahan kita, bukan cuma hati yang terluka, hati kita juga terluka karena kita sudah menyakiti hati Tuhan. Jadi, ayo tanamkan cinta itu pada Tuhan. Lewat apa sih kita tanamkan cinta kita sama Tuhan? Lewat berbagai peristiwa kehidupan. Jangan pernah curigai Tuhanmu. Jangan pernah curigai apa yang Tuhan percayakan padamu. Itu. Tetap walaupun terkadang kita lelah ya, lelah dengan segala hal yang dipercayakan sama kita, tapi tetaplah mengucap syukur. Saya semua kesaksian ke kemarin ya, kalau nggak salah kemarin. Kemarin tuh hedik banget, hedik. Begitu banyak pekerjaan. Wah, banyak. Nggak kuat lagi, nggak kuat di dalam, bukan nggak kuat apa ya, maksudnya pressure diri, sebagai pressure diri, begitu banyak pekerjaan yang harus dikerjakan, sampai akhirnya berdoa cuman bilang gini, bilang sama Tuhan, "Tuhan aku capek." Tapi udah gitu lega, relief. Maksudnya apa? Kenapa ngomong kayak gitu? Well, sometimes kita merasa kita ini paling jago, kita merasa kita mampu, kita merasa bahwa we are apa ya, superhero gitu atau kita manusia super, enggak juga sih, enggak. Kita butuh Tuhan, kita butuh Tuhan. Teman-teman, kita butuh Tuhan. Tapi cinta kita bukan karena itu sama Tuhan. Tuhan ada atau enggak, kita harus tetap cinta sama Dia, kita harus tetap cinta sama Tuhan. Amin. Jadi, kalau kita timbulkan rasa cinta kita sama Tuhan, jangan malu untuk mengakui ketika kita pun ada di titik paling rendah mungkin dalam hidup kita, ngomong aja sama Tuhan, "Tuhan aku capek, Tuhan kenapa ya aku tidak bisa mencintaimu begitu dalam, ampuni aku Tuhan." Itu kan bisa, ngomong sama Tuhan, karena, eee, dia bukan siapa-siapa, he is inside you gitu loh, dia tuh ada di dalam kita, dia Tuhan kita, kenapa kita mesti malu? Iya kan? Sama teman aja kita bisa curhat, masa sama Tuhan kita nggak mau curhat? Cuman terkadang kita terlalu gengsi mungkin atau menganggap diri kita terlalu kuat, sampai kita malu untuk ngomong sama Tuhan. Padahal kita butuh Dia teman-teman, kita butuh Dia, ya. Jadi, hari ini aku sharing itu aja, maksudnya bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Bagaimana bisa muncul statement itu, karena Paulus mencintai Tuhan, karena Paulus mengalami Tuhan. Teman-teman, kalau teman-teman nggak punya hubungan dengan Tuhan, nggak punya waktu bersama dengan Tuhan, mungkin, memang seharusnya kita punya satu waktu khusus bareng-bareng dengan Tuhan ya, bareng, duduk diam di kaki Tuhan, eee, tapi kita juga punya waktu-waktu di mana ketika kita mungkin di tengah kesibukan, di tengah kepenatan, berdiam diri, merenung sebentar, kan nyampe 5 menit mungkin, hayati keberadaan Tuhan. Di situ kita bisa menimbulkan rasa cinta itu. Bagaimana kita tidak pernah lose kontak sama Dia. Bagaimana kita terus punya hubungan dengan Dia. Itu ya, jadi nggak ada alasan walaupun kita sibuk banyak tugas, banyak, apa nih tugasnya teman-teman STT nih, tugas bikin jurnal katanya ya. Terus tugas apa bahasa Yunani ya, Luna ya. Terus tugas apa lagi? Mungkin yang lain, gitu kan. Apapun tugas yang diberikan sama kita, mungkin juga tugas membantu keluarga atau segala macam, ada satu momen kok di mana kita bisa ambil ambil waktu 5 menit aja, tarik nafas, hayati kehadiran Dia.
bahwa kita tuh nggak pernah lost contact sama Dia. Dengan begitu kita akan terus melekat dan menimbulkan kecintaan yang begitu mendalam, di samping dengan merenungkan firman dan merenungkan kejadian-kejadian dalam hidup kita, akhirnya kita bisa, saya percaya kita bisa kok sampai kepada statement di mana Paulus bilang, "Hidup itu bagiku adalah Kristus." Sehingga seluruh kehidupan kita itu semua, kalau dibilang Kristus minded, semuanya kepada Tuhan. Jadi kalaupun Tuhan izinkan kita mati atau mengalami penderitaan, itu adalah keuntungan. Kenapa? Karena one day aku akan ketemu dengan Tuhanku. Adalah sebuah kebahagiaan bagiku. Jangan takut dengan apa yang kita tinggalkan, karena Tuhan juga pasti pelihara mereka. Amin. Ya, jadi itu yang bisa saya sharingkan pada hari ini, teman-teman. Semoga bisa memberkati kita semua. Ayo kita kembangkan lagi cinta kita sama Tuhan. Buatlah Kristus menjadi sentralitas dalam kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Ya. Bapak, terima kasih buat segala yang Tuhan berikan. Perjumpaan denganmu adalah hal yang berharga bagi kami, Tuhan. Maka biarlah kami semua mengalami Engkau, dan kami bisa berkata seperti Paulus, hidup bagiku adalah Kristus dan mati adalah keuntungan, dan kami memberikan seluruh kehidupan kami bagimu. Terima kasih Bapa, ampuni setiap kesalahan dan ketidaktepatan kami Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, sama siapa? Oh, ini udah ada teksnya nih. Thank you nih, Uli. Ya, Bu. Oke, terima kasih Ibu Martina. Jadi saat ini kita akan masuk di sesi sharing atau tanya jawab. Teman-teman yang mau sharing atau mau bertanya boleh langsung raise hand atau buka audionya. Atau bisa juga melalui kolom komentar, kami persilakan. Bebas mau ngomong apa, mau nanya apa sih. Ya kan Ibu? Tapi lebih baik sesuai dengan konteks kita bahas hari ini, malam ini. Siap. Ada Elizabeth Neni. Ada Kak Elizabeth Neni. Boleh Kak langsung dibuka mic-nya. Shalom Ibu. Hai, salam. Ibu, saya mau bertanya. Tadi di bagian terakhir Ibu ada kesaksian tentang doa. Nah, saya tuh masih kayak terganggu gitu Bu dengan biasanya kan kalau saya berdoa, apalagi ketika saya tuh ngerasa lagi down banget gitu kan Bu. Nah, saya berdoa sampai kadang ya meraung lah gitu istilahnya. Ini bukan bermaksud pamer sih Bu, cuman ya kadang saya ngalamin yang kayak gitu kan. Sampai kadang saya tuh lupa gitu mendoakan situasi atau orang-orang lain yang perlu saya doakan gitu. Jadi sebenarnya itu Bu, waktu kita sedang dalam keadaan seperti itu dan membuat kita tuh sampai lupa gitu akan orang-orang sekitar kita itu baik atau enggak sih Bu gitu kan. Karena kadang setelah saya berdoa, saya jadi ngerasa, loh saya jahat juga loh gitu kan. Saya bilang sendiri ke diri saya, loh saya jahat loh kok kamu sampai lupa orang lain yang perlu kamu doakan nah gitu. Itu sebenarnya gimana tuh Bu gitu, karena saya masih ya merasa terganggu gitu dengan sikap saya yang sering kayak gitu Bu. Terima kasih Bu. Ya, thank you Elizabeth. Doa itu kan kalau doa pribadi sebenarnya kita bisa ngomong apa aja sama Tuhan kan, dengan ranah yang tentu sopan ya, karena kita menghormati Dia, kita berdoa dengan sopan. Dan yang penting adalah doa itu bagaimana luapan hati kita, tanpa harus ada protokol-protokol, tanpa harus ada disusun kata-katanya gitu. Ketika kamu meluapkan perasaanmu, kegalauanmu, kegundahanmu kepada Tuhan, saya pikir nggak ada yang salah. Dan ketika bilang, "Oh saya lupa ya." Loh kenapa kita nggak doa lagi? Kita ungkapkan lagi, "Tuhan aku, juga mau bawa mereka kepada Tuhan," gitu. Sebenarnya tanpa kita berdoa pun Tuhan tahu kok apa yang kita rasain, apa yang kita omongin ya kan, Elizabeth, eee, Tuhan tahu gitu. Tapi, kalau kita merasa bahwa mungkin merasa gini, akhirnya merasa, "Kok gue egois ya? Kok aku egois ya cuma mikirin diri sendiri?" Dalam satu sisi bisa menjadi sebuah himbauan buat kita untuk memikirkan orang lain, tapi di satu sisi
ketika kita memang berada di dalam sebuah pergumulan yang begitu dalam tanda kutip ya, yang membuat kita gundah gulana, nggak ada salahnya kita benar-benar meluangkan satu waktu untuk memberikan diri kita di hadapan Tuhan, gitu. Ya, tapi ingat doa itu bukan hanya sekedar luapan emosi. Ya, itu yang harus kita bedain. Ya, kalau kita sebagai orang Kristen, tidak lagi hanya sekedar meluapkan emosi, tapi juga harus harus juga belajar, eee, memahami gitu, belajar untuk memahami, perasaan Tuhan, belajar untuk tidak egois dalam satu satu dalam tanda kutip ya. Jadi gini, maksudnya apa sih dalam meluapkan emosi gini loh, kamu tahu bahwa memang ada satu momen di mana kita ngeraung-ngeraung kayak gitu, karena memang kita juga butuh untuk relief, butuh untuk melepaskan itu semua, ya. Tapi kalau terus-terusan begitu, kan nggak bagus juga, akhirnya kita jadi manja sebenarnya, memanjakan emosi kita. Nah, itu yang nggak boleh. Kita ada satu level di mana kita juga harus belajar untuk dewasa, untuk, untuk tidak hanya sekedar meluapkan emosi, tapi punya satu konsep keyakinan bahwa Tuhan juga pasti tolong. Jadi aku mau kesaksian juga nih Elizabeth. Jadi ada satu momen di mana, eee, ada satu pergumulan yang kok belum bisa mengalahkan pergumulan itu. Sampai akhirnya udah nggak mau nangis lagi, gitu. Gitu, karena maksudnya kok gagal-gagal terus gitu untuk bisa mengalahkan, karakter itu gitu. Sampai akhirnya, "Tuhan aku udah capek buat nangis untuk minta diubahkan, enggak. Tapi satu konsep aku harus berubah," gitu. Itu yang membuat kita akhirnya bertumbuh, Elizabeth. Jadi bukan lagi emosional kita yang main, tapi memang satu satu pemahaman akan kebenaran firman, ini udah nggak bener. Jadi aku udah capek untuk nangis tapi nggak berubah-berubah. Nangkep ya maksudku ya, Elizabeth ya? Gitu. Jadi, sebenarnya isi doa kita juga menunjukkan seberapa dalam sih kita dengan Tuhan. Apakah kita cuma sekedar meluapkan emosi terus? Kan enggak gitu. Pasti ada satu satu momen nanti Elizabeth juga akan sampai pada satu satu level di mana, Tuhan akan bawa kamu kok pada pengertian-pengertian itu. Tapi bukan berarti aku bilang kamu anak-anak, enggak, aku juga dulu di situ gitu. Tapi ada satu momen ketika kita penat kayak kayak kemarin kan, kayak kesaksianku kemarin udah bener penat banget. Cuma bisa nangis, nggak ada doa yang lain. Itu aku nggak doa buat yang lain loh Elizabeth, nggak doa buat, apa ya, misalnya buat keluarga, buat segala macam. Kenapa? Karena aku tahu mereka ada dalam tangan Tuhan, gitu. Tapi untuk momen itu, aku benar-benar butuh Tuhan untuk release all my pain gitu loh, untuk melepaskan semua beban. Ya, nangkap ya Elizabeth maksudku ya? Iya Bu, nangkep Bu. Gitu. Jadi ya nggak apa-apa, itu nggak apa-apa. Nanti kalau misalnya kan kadang memang kita mungkin terkesan lucu sih, doa susulan gitu, doa susulan. Kalau misalnya memang mau doa lagi, silakan berdoa, nggak ada yang salah dengan itu kok, gitu ya. Tapi kalau kita sadar bahwa misalnya ini beda kasus, tapi misalnya kita akhirnya sadar pada satu momen, "Kok doaku selama ini selalu minta apa yang menjadi kehendakku ya?" Nah, itu berarti satu satu tanda bagus bahwa kita sudah mulai masuk ke dalam kedewasaan. Tidak lagi berdoa hanya untuk kepentinganku, tapi berdoalah untuk apa yang menjadi kehendak Tuhan, gitu. Mudah-mudahan bisa menjawab ya, Elizabeth ya. Iya Bu, thank you Bu. Ya. Oke, Ibu Martina. Ini ada yang chat private ke saya. Mhm. Dia bertanya seperti ini, Bu. Bu, saya mau tanya, apa yang buat kita susah mengakui bahwa segala pencobaan itu untuk mengupgrade diri kita menjadi manusia Allah? Justru kebanyakan kita mengutuk Tuhan ketika diperhadapkan dengan pencobaan. Itu pertanyaan Ibu, namanya diminta dirahasiakan. Ya. Jadi, maksudnya apa yang membuat kita susah untuk mengakui gitu? Gitu ya, Gabriel? Iya, Ibu, susah mengakui bahwa segala pencobaan itu untuk mengupgrade diri kita menjadi manusia Allah. Kita susah mengakui kalau pencobaan untuk kita di-upgrade menjadi manusia Allah yang lebih baik. Sebaliknya malah kita malah mengutuk Allah karena itu. Ya, sebenarnya kan itu balik ke kita, kita mau apa enggak mengakui itu aja. Tapi kenapa akhirnya kita susah? Maaf ya, jawabannya mungkin agak gimana, tapi mungkin karena kita masih terlalu mencintai diri kita sendiri. Sehingga kita tidak mau mengakui bahwa itu sebenarnya adalah pembentukan Tuhan, gitu. Kalau kita nggak mencintai kita, maka kita akan menerima itu dengan baik. Orang yang sudah kehilangan dirinya, nggak ada yang dipegang lagi kok. Diperlakukan seperti apa juga ya udah terima aja.
Ingat budak, kalau di dalam Alkitab itu budak berarti adalah orang yang sudah tidak memiliki hak. Doulos, hamba, servant, hamba. Hamba itu bisa dikatakan budak lah. Kita kan sudah dibeli oleh Tuhan Yesus. Nah sebenarnya kalau misalnya mau dibilang kita ini hambanya, maka kita udah gak punya hak untuk diri kita sendiri. Sehingga seharusnya ketika kita mendapatkan sebuah dalam tanda kutip ujian ya, ujian untuk mengembangkan diri, harusnya kita tidak lagi merasa memiliki diri sendiri. Gitu. Karena Tuhan yang punya kita. Gitu. Jadi sama sebenarnya. Contoh ini contoh mungkin nggak tepat lah ya, nggak tepat, tapi bisalah sedikit memberikan gambaran. Misalnya kita punya bawahan atau punya asisten rumah tangga. Ketika kita nyuruh A, pasti kita maunya dia melakukan apa yang kita suruh kan? Kenapa? Kan aku bayar kamu untuk menjadi pelayanku dalam tanda kutip ya, gitu. Tapi kalau dia ngelawan, kita mau nggak pakai dia? Pasti nggak mau. Kenapa? Karena kamu tidak melakukan apa yang menjadi tugasmu. Nah kita bukan cuma asisten rumah tangga, kita hamba, udah dibeli sama Tuhan, udah nggak punya hak sebenarnya. Kita nggak punya hak apa-apa dalam hidup ini. Itu kalaupun Tuhan titipkan segala sesuatu, itu adalah anugerah yang harus kita kelola dengan benar. Gitu ya. Jadi gitu Gabriel. Semoga ini bisa menjawab sih. Jadi kenapa sih kita sulit? Tolong koreksi diri. Mungkin kita masih sangat mencintai diri kita sendiri dan belum melepaskan diri. Itu. Oke? Baik Ibu, terima kasih. Mungkin sudah menjawab. Mungkin yang bertanya sudah bisa menerima. Ini pertanyaan dari Alex Pahabol. Mungkin pertanyaannya seperti ini Bu. Kita sebagai orang Kristen, apa yang kita perbuat jika ada yang berbuat kejahatan kepada kita? Mungkin seperti itu, ini nggak sistematis soalnya. Sebagai orang Kristen, apa yang harus kita buat jika ada yang berbuat jahat kepada kita? Mungkin seperti itu, Bu. Yang ingin atau sudah berbuat jahat? Kalau ingin, taunya dari mana? Ini yang sudah berbuat jahat mungkin. Karena coba Alex bisa itu buka audionya biar lebih jelas. Kalau ingin kan mungkin silakan. Kita nggak tahu ya, kecuali dia ngomong, saya ingin menjahatimu loh, gitu kan. Tapi jarang ada yang begitu ya kayaknya ya. Tapi kalau misalnya bagaimana kita berhadapan dengan orang yang berbuat jahat sama kita, ya Tuhan sebenarnya mengampuni gimana? Perintah Tuhan mengampuni, udah itu aja, nggak ada pilihan lagi. Yang nanya gimana? Ini Alex udah dibuka ini audionya Bu, tapi belum bicara. Alex Pahabol. Halo, saudara Alex, saudari. Ini sepertinya pria yang bertanya. Mungkin sudah menjawab kalau yang berbuat jahat kepada kita ya kita seperti yang Tuhan kehendaki kita mengampuni. Ya. Nah, walaupun mungkin nggak mudah ya. Benar Bu, itu mengampunin itu sepertinya sakit banget gitu. Ya. Tapi kita harus tetap bisa mengampuni Bu. Ya. Sejauh ini belum ada lagi pertanyaan yang masuk. Mungkin saya bisa sharing dulu sedikit mengenai firman yang Ibu sampaikan. Firman malam hari ini sungguh menguatkan menurut saya Bu, kepada saya pribadi juga, untuk mengingatkan kita benar-benar mengenal Allah, mencintai Dia dan mengalami Dia. Jangan kita menjadikan sesuatu hal pelayanan itu hanya untuk kita cari ajang untuk menampilkan diri atau aktualisasi diri, cari nilai gitu. Tapi kita benar-benar melayani itu untuk Tuhan. Seperti Rasul Paulus, dia melepaskan semuanya dulu sebagai orang-orang terkemuka di agama Yahudi, dia lepaskan ketika dia ditangkap oleh Yesus, dan dia lepaskan anggap sampah, dan dia mau hidup sepenuhnya untuk Tuhan. Nah, itu yang luar biasa. Jadi, sekalipun dia menderita seperti yang Ibu sampaikan tadi, dia menganggap itu sebuah anugerah, karena menderita untuk Kristus itu anugerah buat dia. Karena upahnya nanti kan di kekekalan, kita bisa bersama-sama dengan dia selamanya di surga. Mungkin itu Bu, saya sangat terberkati untuk terus melatih. Jadi nggak cukup hanya pintar secara kognitif, kita pintar untuk dalam hal-hal yang dunia anggap itu baik, tapi kita harus benar-benar dasar hati kita, hati yang mengasihi Dia. Yang penting saya dapat malam hari ini.
Terima kasih banyak. Saya nggak ada pertanyaan sih. Sambil menunggu yang ada bertanya nih. Oke, ini udah masuk pertanyaan. Ya. Bang Ya. Farulian mau bertanya dulu atau mau Mau bicara dulu? bertanya, Bu. Oh iya, Bang silakan. Farulian dulu, Mau silakan siapa Bang dulu nih? Farulian. Ya. Bang Farulian Ah. tadi udah ngomong Bu duluan. Pertama saya berterima kasih untuk sharingnya Bu, sangat memberkati. Kedua, memang di grup yang sekarang ini, grup IMKI ini selalu kami tekankan, kita itu bukan mau show, kita itu bukan supaya dilihat orang keren, kita itu bukan mau menunjukkan diri kita siapa gitu, bukan, tapi kita sedang berusaha gimana orang bisa menikmati berkat Tuhan lewat semua yang kita sampaikan. Nah, yang ketiga pertanyaan saya ini Bu, karena ada banyak hal yang kami hadapi di grup ini, yang juga pernah sharing gitu kan, sharing untuk adminnya. Jadi tadi kan yang tema yang tadi Ibu bawakan kan mencintai Tuhan. Ya. Jadi garis besarnya itu antara kita sama Tuhan. Nah, tapi banyak orang yang meragukan cintanya Tuhan ke kita. Ini agak lucu, Bu. Jadi kalau dari kita ya memang sering gagal lah gitu kan. Karena mungkin sering jatuh dalam dosa dan segala macam gitu kan. Dan mereka selalu beranggapan bahwa orang-orang yang sering baca Alkitab, mahasiswa STT, itu yang paling dekat sama Tuhan, begitu Bu. Nah, ini mohon pencerahannya dulu Bu, untuk teman-teman juga kan, yang khususnya yang ada di grup ini Bu. Mohon pencerahannya Bu. Ya, oke. Sebenarnya apa ya? Tuhan itu nggak pernah jauh dari kita loh sebenarnya. Sebenarnya ya, kita aja yang nggak sadar. Aku mau cari ayat yang tunggu. Bentar ya. Sebentar. Nah, coba kamu Yesaya. Sebentar. Nah, Yesaya 59 ayat 1. Ini ada beberapa sisi ya, beberapa hal. Tapi ini saya mau angkatin dulu. Yesaya 59 ayat 1, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu, sebab tanganmu cemar oleh darah dan seterusnya gitu ya. Judul perikopnya aja, dosa adalah penghambat keselamatan. Betul ya? Jadi ini adalah salah satu kenapa orang tidak bisa merasakan kehadiran Tuhan. Tidak bisa merasakan bagaimana Tuhan itu sebenarnya ada. Tapi dosa itu yang menjadi penghalang. Itu satu. Tapi yang kedua juga ada. Pemahaman dia akan Tuhan belum terlalu banyak atau belum kental. Sehingga dia merasa bahwa Tuhan itu nggak ada. Sebenarnya apa sih yang membuat dia merasa Tuhan itu nggak ada? Mungkin karena doanya tidak dijawab. Nah, kalau orang Kristen harus punya pemahaman begini, Tuhan jawab doa atau tidak membuktikan bahwa itu Tuhan itu ada atau tidak. Nangkap ya maksudnya ya? Jadi keberadaan Tuhan itu bukan karena dia jawab doa kita atau tidak, bukan. Kita percaya atau tidak percaya pun sama dia tetap ada. Buktinya apa? Lihat dunia ini. Ya beda lagi kalau orang ateis yang itu, tapi orang ateis juga ya karena kita dari sisi orang yang religius, maka kita bisa memahami bahwa dunia diciptakan oleh Tuhan. Orang ateis berpikir bahwa dunia mungkin dari Big Bang teori. Oke, Big Bang teori dan tumpah dari planet-planet. Dan siapa yang menciptakan planet itu? Kan pasti ada aktornya juga, gitu kan? Jadi kamu mau percaya nggak percaya juga Tuhan tetap ada. Gitu. Jadi ini satu pemahaman aja yang mungkin belum dimiliki teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman berpikir kalau kita sih gimana tadi Uli, kalau kita sih yakinlah mencintai Tuhan walaupun dalam progres, tapi Tuhan cinta kita apa enggak gitu ya maksudnya ya. Itu yang dipertanyakan.
kalau dari sisi kemanusiaan kita kan sering gagal, Bu, untuk mencintai Tuhan kan. Ya. Sering gagal karena dosa gitu kan. Tapi ada juga orang meragukan antara cintanya Tuhan ke kitanya gitu. Iya, betul. Kenapa dia meragukan? Mungkin karena dia tidak mengalami Tuhan atau mungkin doanya nggak dijawab. Asumsi terbesarku adalah ketika dia berpikir bahwa Tuhan itu tidak menghiraukan dia, gitu. Padahal sebenarnya bukan itu. Kadangkala Tuhan mengizinkan kita berjalan sendiri untuk membiarkan kita hidup dalam kedewasaan, gitu. Sampai kita benar-benar tahu, oh ya ini jalannya Tuhan. Cuman kadang kita kurang sabar sih. Kadang kita kurang sabar untuk menunggu dia menyatakan dirinya melalui berbagai peristiwa. Kita jadi kita ngatur Tuhan. Tuhan itu harus nunjukin dirinya dengan cara ini, dengan cara ini, dengan cara ini. Makanya kita berpikir kadang, kok Tuhan nggak sayang sama saya gitu. Padahal enggak. Tuhan punya caranya sendiri. Kita ini siapa sih? Debu yang mau ngatur pencipta gitu. Nah, itu kan jadi terbalik ya logikanya. Itu makanya memang harus ada satu pemahaman yang benar tentang Tuhan sebenarnya. Gitu. Itu sih, Uli. Terima kasih, Bu. Ya. Baik, Ibu masih ada pertanyaan beberapa sih. Ini Iya, privat nggak lagi, Bu. apa-apa. Silakan. Privat. Loh ini tadi yang ini siapa? Yang di chat tadi? Oh ya, sebelumnya ada yang tadi ya. Saya ke yang ini Ika dulu, Ibu. Pratiwi. Ya, dari Kak Ika Pratiwi Berliana Sitorus. Ibu, saya mau bertanya, ada satu pribadi manusia yang di depan orang lain dia bisa bersifat manis, tapi kalau di belakang orang lain dia menjelek-jelekan orang tersebut. Bagaimana cara menanggapi atau mengubah pola pikir orang tersebut? Ya. Kalau bisa dengar ya? Oke. Bagaimana cara Bisa, menghadapi? Hah? Halo? Dengar, Bu, dengar. Dengar ya? Oke. Bagaimana cara menanggapi atau mengubah pola pikir orang tersebut? Cara menanggapinya, ini mungkin agak konyol ya, tapi pura-pura nggak tahu aja. Pura-pura nggak tahu kalau kita dijelek-jelekin walaupun kita tahu. Kenapa gitu? Karena ujungnya malah tambah panjang, bukan malah tambah beres. Ini dari pengalaman ya. Saya tipe orang yang dulu sih. Sekarang ada sisa-sisanya mungkin. Saya suka konfrontasi sama orang. Nggak peduli mau ngomong apa, kalau misalnya aku tahu kamu salah, ya labrak gitu maksudnya. Tapi belajar dari pengalaman, nggak semuanya harus digituin kok, malah tambah panjang. Gitu. Padahal Tuhan suruh kita ampuni dia. Saya tahu waktu di STT nih satu pengalaman di STT. Oh teman manis sekali depanku. Saya tolong dia mau wisuda, saya cariin sponsor. Tapi di belakang ngomongin, sebelum-sebelumnya ngomongin. Tapi saya nggak bilang, lu ngomongin gua kan, gini, nggak. Di satu momen, ya itu tadi, pas wisuda, dia nggak ada uang, terus saya bantu, kita kasih pinjam uang, atau pokoknya sampai dia bisa wisuda. Dan ketika dia pulang ke daerah, justru orang yang ngomongin itu bilang begini, ini orang ini yang nolong saya, gitu, kepada jemaatnya. Jadi orang itu bisa beralih dari sebagai haters kita akhirnya jadi lovers. Nah, kalau zaman sekarang haters become lovers gitu. Kenapa? Karena aku nggak ada bahas. Maksudnya ini subjektif ya, ini pengalaman pribadi. Tapi Tuhan juga nyuruh kita untuk tidak membalas kok, membalas kejahatan dengan kejahatan. Tapi balaslah kejahatan dengan kebaikan kok, gitu. Walaupun kita diomongin, ya udah pura-pura nggak tahu aja, simpen gitu. Dan berdoa buat dia dan taruh bara di atas kepala dia dengan kebaikan-kebaikan. Itu aja. Terus tadi itu satu nanggapinnya. Terus tadi apa selain nanggapin mengubah pola pikir orang tersebut. Kita tidak bisa mengubah secara langsung, tapi kita bisa menunjukkan perbuatan kita yang mungkin bisa mengubah hidup dia. Gitu. Kita nggak bisa mengubah orang, tapi satu, ubahlah dirimu kalau kamu tahu kamulah yang menjadi penyebab dalam tanda kutip hal tersebut terjadi. Dan kedua, tunjukkan melalui perbuatanmu. Saya melihat dia tidak lagi menjadi hater saya, tapi bukan dengan cara saya bilang, lu ngomongin gue di belakang begini-begini, gue udah nolong. Enggak, diam aja, tapi kita tolong dia, akhirnya berubah kan dia. Gitu. Jadi memang
Tuhan nggak pernah ajar kita buat balas kejahatan dan kejahatan, tapi balas kejahatan dan kebaikan. Pura-pura, ya kalau bilang pura-pura bego, ya udah nggak apa-apalah, udah omongin gitu kan. Sometimes, seni untuk, bersikap bodo amat tuh ada bukunya terkenal ya, tapi saya nggak tahu apa isinya seperti ini, cuman judulnya sih seni bersikap bodo amat. Kalau saya sih nangkepnya gini, nggak usah pusing dengan hal-hal yang sebenarnya kita nggak perlu pikirkan, itu. Toh kebencian dia itu nggak membawa sesuatu yang baik buat kita, jadi ngapain kita pikirin. Dia ngomongin kita juga nggak bawa sesuatu yang baik. Tapi kalau bilang, "Dia mencemarkan nama baik." Tuhan bisa pulihkan nama baikmu, nggak usah khawatir. Asalkan kau hidup benar di depan Tuhan. Itu aja kok, gitu. Gitu sih kalau menurut aku, Ika ya, buat Ika. Semoga menjawab ya Ika ya. Kalau misalnya dia Bu didiamin makin menjadi-jadi? Orang akan lihat. Saya dulu punya prinsip begini Kak, orang akan lihat kok, siapa diri dia, tanpa kita harus ngomong. Gitu. Nanti orang juga gini, orang yang waras ya, menurut saya sih ya waras. Atau orang orang mikirnya gini, dia ngomongin Ika, misalnya, dia ngomong Ika di belakang, terus nanti dia ngomongin lagi. Orang yang mendengar omongan itu juga akan mikir, "Ini orang ngomongin orang mulu ya kerjanya." Nangkap nggak maksudku Ika? Kamu nggak usah pusing dengan itu. Makin jadi-jadi, kamu tunjukin bahwa kamu tidak seperti yang dia omongin, gitu, ya. Tapi kalau misalnya dia omong itu ada benarnya, maka itu waktunya kita introspeksi diri. Itu. Itu ya, Kak, ya. Iya. Jangan habiskan masa muda Makasih, Bu. mikirin haters. Iya, sip. Oke. Oke. Sangat memberkati jawabannya, Bu, dan pertanyaan dari Ika. Ini yang forever tadi, Ya. apa yang harus dilakukan agar kita lepas dari sikap yang tidak baik, lepas dari kebiasaan buruk? Apakah dengan doa saja cukup, atau apa yang harus dilakukan? Karena saya sedang di posisi down. Terima kasih. Doa aja nggak cukup. Tidak cukup doa aja. Kamu suka maki-maki, kamu suka nonton film porno misalnya. Kamu doa terus, tapi tetap di depanmu komputer dengan film porno, ya nggak cukup, gitu kan. Jangan-jangan malah kamu berdoa sambil nonton gitu, nggak bagus juga ya. Ya, jadi maksudnya doa tidak cukup, tapi dibutuhkan usaha yang keras untuk bisa berubah, gitu. Makanya tadi, tekad. Makanya yang tadi lagu itu sebenarnya bagus sih, bagus dan miris. Ku gores jiwaku. Kenapa? Karena jiwaku udah terlalu kental dengan dunia, makanya aku gores untuk bisa mencintai Tuhan, gitu. Makanya, mungkin kita nggak cukup berdoa, tapi kita juga harus usaha mati-matian untuk bisa berubah, gitu ya. Itu kan tadi saya udah bilang, saya udah kesaksian, saya sampai stres, nggak berubah-berubah. Udah nggak mau nangis lagi, tapi sudah harus pemahaman itu, firman, aku mau berubah. Udah, kalau aku gagal, coba lagi, dan aku nggak akan nyerah, gitu ya. Jadi kita nggak melo-melo terus, gitu, karena tangisan terkadang nggak mengubah apa-apa sih. Gitu. Oke, dah? Apa lagi? Masih ada 2 pertanyaan terakhir, Bu. Iya, boleh, Ini boleh. dari Joel Pangaribuan. Bu, kalau saya berdoa pribadi, kenapa seperti diganggu atau seperti dihantui oleh pikiran itu sendiri? Kadang takut untuk berdoa sendiri. Apa yang harus saya lakukan, Bu? Kalau saya sudah merasa begitu, saya segera mengakhiri doa saya. Tapi jika saya berdoa bersama dengan teman atau di gereja tidak begitu, Bu. Malah saya lebih nyaman. Diganggu-ganggu gitu mungkin. Dihantui oleh pikiran itu sendiri kan, maksudnya pikiran kan, bukan ini nggak diganggu secara fisik kan, Joel. Maksudnya gimana, kadang gini kan, kadang asumsi itu datang, kadang si Bolis ya, kalau si Bolis juga suka ganggu kita sih gitu, maksudnya si iblis itu bukan hantu ya, apa ya, kalau hantu kan konsepnya itu kan kayak tuyul, kuntilanak, dan segala macam ya. Tapi kalau misalnya kayak yang menyerang pikiran si Bolis karena yang menghantui pikiran itu kan ingin membuyarkan fokus kita sebenarnya. Nah, itu harus kita lawan. Ya, walaupun memang kadang capek juga kalau kalau kita itu harus ngelawan-ngelawan terus di dalam doa, tapi untuk step-step awal kita harus menang di situ. Karena gini, kalau kita nyerah, maka akhirnya ya kita kalah gitu. Akhirnya kita malas berdoa. Masa kita berdoa harus nunggu ibadah bareng-bareng, kan enggak, gitu ya. Jadi memang itu adalah perjuangan kita, ya kita harus bisa lawan itu, dan memang harus belajar fokus. Jangankan
merasa dihantui, terkadang bukan merasa dihantui, terkadang ketiduran, kadang ngantuk gitu kan. Kalau kita doa gitu, doa sendiri kok bisa tiba-tiba hilang fokus terus hilang gitu. Nah itu juga kita butuh butuh satu seni untuk fokus bisa bertahan. Kalau Pak Era selalu mengajarkan minimal 30 menit. Nah coba coba deh, belum 30 menit, terkadang 15 menit udah berasa sejam. Tapi ketika sudah berlatih, 30 menit tuh nggak ada rasanya, nggak kerasa. Tiba-tiba, hah, udah 45 menit, udah 1 jam, gitu. Ya, dulu waktu awal-awal saya nerapin itu, sering bikin timer saya. Itulah dulu ya waktu awal-awal sering bikin timer, "Udah 30 menit ya?" "Ya belum, masih 28 menit." Iya, benar-benar strictly 2 menit lagi aku lanjutin doa. Untuk melatih diri, untuk melatih diriku biar aku bisa 30 menit waktu awal-awal. Tapi ketika sudah lewat itu 1 jam pun nggak berasa, gitu. Gitu ya. Tapi sekarang kalau misalnya kita udah tidak lakukan itu, nanti kita coba lagi, berjuang lagi. Makanya jangan sampai, bolong-bolong, kalau bisa usahakan tetap konsisten untuk miliki jam doa bersama dengan Tuhan, gitu. Tuh, Gabriel. Mudah-mudahan menjawab Joel ya. Nggak apa-apa, berjuang aja terus. Jangan jangan langsung diakhiri, tapi juga jangan ngalor ngidul juga gitu. Maksudnya jangan akhirnya kemana mana akhirnya yang pikiran kita juga jadi nggak fokus. Belajar untuk fokuskan, tundukkan pikiranmu kepada Kristus, gitu. Oke Bu, Ya. pertanyaan terakhir yang ada di kolom komentar Mhm. dari Teresia. Shalom Ya. Mom, saya ingin bertanya. Saya pernah punya saudara jauh dan dia itu anaknya rajin banget baca Alkitab. Berdoa setiap saat, tapi karakternya tidak pernah berubah, selalu cuek dengan lingkungan sekitarnya. Padahal lingkungannya sedang ada yang kesulitan, tapi dia diam saja dan tidak ada tindakan. Bagaimana cara kita memberitahu dia supaya karakter dia diubahkan? Kayak ini mirip sama pertanyaan tadi ya, yang, apa, pertanyaan tadi itu yang oke, bagaimana kita mengubah seorang. Kita nggak bisa mengubah seseorang, tapi kita bisa menentukannya melalui teladan kita, bagaimana kita bisa berubah, gitu ya. Jadi kita berharap dengan dia melihat karakter kita bisa berubah dan, eee, ketika dia melihat sikap kita terhadap dia, mungkin dia bisa melihat bahwa apa yang dilakukan itu tidak baik juga, tidak benar, gitu. Nah, kalau dia rajin baca Alkitab, tapi karakternya begitu, mungkin ada salah pengertian di dalam dia memahami isi Alkitab. Karena kalau kita memahami isi Alkitab dengan benar, pasti kita bisa lebih aware sama sesama kita, gitu ya. Itu orang yang berdoa juga tapi cuek sama lingkungannya, nah mungkin dia salah di dalam berdoa, gitu. Makanya, jangan menganggap bahwa orang yang rajin berdoa atau orang yang rajin, eee, baca Alkitab, walaupun itu harus ya, kedua itu sudah pasti mereka benar-benar melakukan apa yang menjadi firman, bukan. Semuanya itu harus dilihat dari buahnya. Itu bisa kelihatan dari situlah kita bisa melihat nih orang benar nggak memahami apa yang dia jalani, itu. Oke, itu. Baik Bu, pertanyaannya sudah habis. Jika kami masih Ya. membuka ruang jika masih ada 1-2 yang mau langsung. Jika tidak, biar Ibu akan tutup dalam doa nanti. Ya. Apakah masih ada? Atau sudah menjawab semua pertanyaan-pertanyaan dan jawaban dari Ibu? Sepertinya sudah itu ya, mencakup semua ya. Oke. Nah, terima kasih Bu. Saya mau kasih satu kata malam hari ini, satu kalimat aja Bu. Jadi seperti yang Ibu katakan, kita doa itu harus jujur, harus peka sama Tuhan, agar kita di situ mau dibentuk oleh Tuhan. Karena kalau kita pecah, kita ngomong capek, sebenarnya kita di situ sadar bahwasannya kita nggak mampu tanpa Tuhan. Itu Bu. Terima kasih banyak buat sharing malam hari ini. Mungkin Ibu bisa langsung tutup dalam doa. Ya, baik. Terima kasih. Yuk, mari kita berdoa Boleh yuk, ditutup, Bu. teman-teman. Ya, sekarang kita tutup ya. Bapak, kami bersyukur buat sharing pada malam hari ini. Bapak, kami diberkati. Bapak, terima kasih. Biarlah berkat-Mu tercurah bagi setiap kami. Tuhan memberkati persekutuan IMKI ini agar terus berkembang, menjangkau banyak jiwa untuk kemuliaan nama Tuhan. Kau memberkati setiap pengurus, Kau memberkati setiap peserta, dan biarlah mereka tetap setia Bapa di dalam mencari Tuhan, terlebih mencintai Tuhan,
dan nyatakanlah diri-Mu Bapa, perkenanan-Mu, agar kiranya mereka sungguh-sungguh bisa berjumpa dengan Engkau. Bapa, kami tahu kami masih jauh Bapa dari melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu, tetapi kami ingin sempurna dan kami ingin lulus Tuhan. Tuhan berkati setiap anak-anak-Mu di tempat ini, berkati pekerjaan, kuliah mereka, usaha mereka, bahkan keluarga mereka dan kesehatan mereka, agar terus senantiasa boleh dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapa, sekali lagi terima kasih untuk kesempatan ini. Dan kami serahkan semua ini ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Baik, kita akan foto bersama. Jadi teman-teman boleh buka kamera dulu, tapi sebelumnya ada pengumuman. Di kolom komentar, di kolom chat, sudah ada link untuk isi form. Itu form untuk tanggapan dan isi topik-topik doa teman-teman yang jika ada pergumulan yang mau didoakan, boleh diisi formnya yang ada di Google, yang ada di kolom chat atau chat box. Lalu pengumuman yang berikutnya kita akan ada 2 malam seperti biasa di hari Minggu jam 20 WIB, jam 8 malam. Dan ibadah minggu depan juga akan seru, pembicaranya sudah ada, tapi nanti akan kita sampaikan di hari Minggu. Terima kasih. Untuk itu kita sekarang foto, buka kamera dulu. Mungkin Bang Farulian bisa mau mengambil gambar, Bang. Terima kasih. Oke. Mari kita buka muka-muka yang cantik dan wajah-wajah cowok yang ganteng. Oke. 1, 2, 3. Sekali lagi, gaya bebas, nggak terasa ya. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, sip. Siap. Oke. Thank you. Terima kasih Thank you banyak ya. Ibu Martina. Ya. Tuhan memberkati Maju Ibu. terus ya. Thank you Pak Terima Johnson. kasih, Ibu. Ya, aku live Sehat ya. selalu Ibu. Terima kasih, Ya, Mem. Tuhan berkati Bye. selalu. Gap. Terima kasih semua teman-teman. Iya, Makasih Bang. guys. Serasa kumpulan anak STT semua ini. Pusing kepala Barbie. Enggak lah, itu ada 50% dari luar tuh, ada Oh, Dalia tadi, Dalia, ada Timo, Bastian, Timo, ada kepalamu kenapa kayak piring? si Timo. Halo Bang Alex. Bang Alex dari Papua ya Bang ya? Halo Bang Alex. Hai Pace, Pace Sahabol. menyimak guys. Keren banget abang ini dari Selamat Papua. malam semua. Selamat malam Kakak. Selamat Selamat malam malam Kakak. Bang Alex. Malam Sehat di juga. sana, Kakak. Tinggal di mana kakak? Papua. Saya asal Papua. Papua mana? Oh, Barat, timur? Papua Timur. ada Papua Timur. Adalah pasti. Oh iya. Salam buat kawan-kawan di sana Kakak, di Papua. Kakak, Ya, nanti saya akan sampaikan. kakak, jangan lupa ikut hari Minggu jam 8 malam kita ada doa. Siap. Apa? Minggu Ya, Gap. kemarin juga ada kakak perempuan dari Papua. Dia hari Minggu datang kemarin doa. Ini nggak datang kakaknya. Nanti kakak Alex datang juga hari Minggu doa bersama kita di sini. Memuji Tuhan. Oke, siap. Pace di Papua mana? Manokwari kah? Saya Atau di Sentani? di Jayapura. Oh, salam untuk Jayapura, Siap. Oh, itu Titus Bonai ya? Kirim salam Titus Bonai. Bukan. Sondena. Timo. Pemain bola. Dari Pahabol boleh. Dari Pahabol. Dari Pahabol. Oh, beri pahabol. Sapung teman di Papua, Jayapura. Halo Korea. Hai Bang. Tumben baru muncul ini pas Ibu Martina muncul.